Assalamualaikum soleh dan soleha. Selamat pagi. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat semuanya ya. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Sebelum belajar, pertama kita harus niat hanya untuk Allah. Kedua, dalam keadaan bersuci atau berwudu. Ketiga, berdoa. Keempat, mendengarkan dan mencatat. Masya Allah, kalian udah siap belajar. Semangat belajar. Doa sebelum belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Soleh dan soleha, sebelum Ustazah menjelaskan bab selanjutnya, Ustazah mau tanya, apa ilmu yang wajib dipelajari? Ayo, siapa yang masih ingat pelajaran yang kemarin? Ya, jawabannya adalah ilmu agama. Masya Allah, kalian masih ingat, pintar, barakallahu fikum. Ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu agama. Ilmu agama itu sangat luas. Lalu, ilmu agama apa saja yang wajib kita pelajari terlebih dahulu? Simak baik-baik ya penjelasan Ustazah. Ilmu agama yang wajib dipelajari terlebih dahulu adalah tentang rukun iman, rukun Islam, 5 hal yang haram semenjak Nabi pertama yang Allah tulis dalam surat Al-A'raf ayat 33 dan muamalah Islam. Selanjutnya, Ustazah akan menjelaskan satu persatu. Sekarang tentang rukun iman. Ada berapa rukun iman? Sebutkan. Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, rukun iman ada 6. Pintar, Masya Allah. Yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, ya, beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, beriman kepada kitab Allah. Yang keempat, beriman kepada Rasul Allah. Yang kelima, beriman kepada hari akhir. Yang keenam,
Ya, beriman kepada takdir baik dan buruk. Setelah kita belajar tentang rukun iman, kita akan belajar tentang rukun Islam. Ada berapa rukun Islam? Sebutkan. Ya, rukun Islam ada 5. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, ya, menunaikan zakat. Yang keempat, menunaikan haji ke Baitullah. Dan yang kelima, berpuasa pada bulan Ramadan. Sekarang tentang 5 hal yang haram semenjak Nabi pertama yang Allah tulis dalam surat Al-A'raf ayat 33. Semenjak Nabi pertama. Nabi pertama siapa? Ya, Nabi Adam. 5 hal yang haram semenjak Nabi Adam yang Allah tulis dalam surat Al-A'raf ayat 33. Pertama, larangan perbuatan keji baik nampak dan tersembunyi. Jadi, soleh dan solehah, kita tidak boleh berbuat buruk ketika sendirian maupun di hadapan orang banyak. Karena Allah selalu melihat kita. Kedua, larangan berbuat dosa. Ketiga, larangan melanggar hak manusia. Contoh, kalian tidak boleh merebut tempat duduk temannya. Keempat, larangan mempersekutukan Allah. Contohnya, kita tidak boleh menyembah kepada patung, pohon, bintang. Karena kita hanya menyembah kepada Allah saja. Kelima, larangan mengada-adakan sesuatu yang baru tanpa ilmu. Contohnya, kita tidak boleh melakukan sholat wajib lebih dari 5 kali. Kenapa? Karena Allah hanya memerintahkan sholat wajib 5 kali saja. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Apa itu muamalah Islami? Ada yang tahu? Muamalah Islami adalah cara bergaul sesama manusia dengan akhlak yang baik. Kepada yang lebih muda harus menyayangi. Contohnya, kita tidak boleh berbuat jahil kepada adik sampai buat adik nangis. Itu nggak boleh. Dan kita tidak boleh musuhan kepada teman, karena kita harus saling menyayangi kepada adik, teman. Dan kepada yang lebih tua harus menghormati. Contohnya kepada umi, abi, guru, kakek, nenek. Soleh dan solehah, tadi kita udah belajar tentang ilmu agama. Sekarang kita mau belajar tentang ilmu dunia. Bolehkah kita belajar ilmu dunia? Seperti matematika? Boleh, selama ilmu dunia yang kita pelajari tidak bertentangan dengan agama.
agama. Hukum belajar ilmu dunia itu tergantung niatnya. Jika niatnya baik karena Allah, maka akan mendapatkan pahala. Tapi, jika niatnya buruk, maka akan mendapatkan dosa. Nah, jika niatnya bukan karena Allah, maka tidak mendapatkan pahala dan juga tidak mendapatkan dosa. Contoh, belajar ilmu kedokteran. Jika niatnya hanya untuk mencari uang saja, biar kaya raya, tapi tidak karena Allah, maka tidak mendapatkan pahala dan juga tidak mendapatkan dosa. Tapi hanya mendapatkan kesenangan dunia, yaitu hanya mendapatkan uang saja. Tapi jika niatnya karena Allah untuk membantu orang yang sakit, maka akan mendapatkan pahala. Contoh lagi, belajar ilmu keuangan. Jika niatnya itu buruk, agar bisa mengambil uang kaum muslimin, maka akan mendapatkan dosa. Tapi jika niatnya baik karena Allah untuk membantu mengelola keuangan kaum muslimin, maka akan mendapatkan pahala. Udah paham kan? Insya Allah soleha. Jadi belajar ilmu dunia itu tergantung niatnya. Niatnya kita harus hanya kepada Allah saja. Soleh dan soleha tahu nggak? Bahkan ada ilmu dunia yang harus kaum muslimin kuasai. Seperti ilmu kedokteran. Sehingga ketika ada kaum muslimin yang sakit, bisa diobati. Dan ilmu keuangan dan ekonomi, agar pengelolaan uang kaum muslimin itu dipegang oleh umat Islam juga. Soleh dan soleha, Allah itu mencela ahli dunia yang tidak paham tentang agama. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 7, Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Artinya, mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia. Sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai. Jadi, soleh dan soleha, kita boleh belajar ilmu dunia selama tidak bertentangan dengan agama. Tapi harus paham ilmu agama terlebih dahulu. Dan jangan lupa niatkan semuanya karena Allah. Alhamdulillah telah selesai pelajaran kita hari ini. Mari kita tutup dengan doa sesudah belajar. Doa sesudah belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha
أنت وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم فقهنا في الدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Sampai jumpa. Tetap semangat belajar soleh dan soleha. Jangan lupa mengerjakan tugas halaman 27 ya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.